Satgas Pemburu Mafia Tanah LSM Forum Masyarakat Peduli Provinsi Jawa Barat atau FMP Jabar terus bergerak tanpa henti mendatangi dan menemui pihak-pihak berwenang mulai dari aparat penegak hukum maupun dengan pihak-pihak pejabat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pemerintah pusat. Gerakan masif FMP Jabar itu dalam rangka mengawal terkait penanganan kasus sengketa lahan antara PT Bakti Satria Nusa Persada BSN dengan warga terdampak pembangunan bendungan Sadawarna yang kini menempati lahan blok Cirahong Desa Sadawarna Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Pengawalan tersebut dilakukan atas dasar kuasa penuh yang diterimanya dari sejumlah warga yang bersengketa itu. Dan kali ini Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar menggelar audiensi dengan para pejabat pada kantor wilayah agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional atau Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Audiensi ini dihadiri oleh para perwakilan Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat yakni Bidang Koordinasi dan Supervisi Korsub Landerform Fitria, Korsub Perkara Todi, Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira. Dalam kesempatan audiensi itu, Ketua Umum FMP Jabar Asep Sumarna Toha atau yang akrab disapa Abah Batman yang didampingi oleh PLT Sekjennya Hendra Sunjaya. Beserta tim Satgas Pemburu Mafia Tanah FMP Jabar lainnya menyampaikan bahwa Kepala Seksi Sengketa Kantor ATR BPN Subang Ilman menyatakan lahan hak guna bangunan HGBPT Bakti Satria Nusa Persada masuk dalam objek ditelantarkan. Hal itu diungkapkan Ilman dalam agenda rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 1 DPRD Subang membahas sengketa lahan warga dengan PT BSN pada 20 November tahun 2023 lalu. Atas persoalan itu, Abah Batman meminta Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat tersebut agar serius menindaklanjuti sengketa lahan ini. Karena masih atas dasar keterangan dari Kepala Seksi Sengketa Kantor ATR BPN Subang Ilman, bahwa berdasarkan hasil pengecekan pihak ATR BPN Subang ternyata selama ini HGBPT BSN diindikasikan tidak pernah melakukan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya secara optimal. Artinya HGB tersebut ditelantarkan. Dan pihaknya yakni ATR BPN Subang siap merekomendasikan temuannya itu ke Kanwil dan pejabat terkait di tingkat pusat. Bahwa lahan itu menjadi objek tanah terlantar dan sudah dapat dipastikan karena 183 hektar tersebut dibiarkan begitu saja. Sementara masyarakat sebagian besar sangat membutuhkan tanah tersebut untuk digunakan dan dimanfaatkan. Terkait dengan rekomendasi PT Bakti Nusa Persada ya, PT Bakti Nusa Persada yang pada saat dilakukan RDP dengan BPN dinyatakan oleh Kasih P2S bahwa lahan PT BSN itu lahan terlantar dan sudah direkomendasikan atau dilaporkan ke BPN ke Kanwil itu hampir sebelum Lebaran sudah dilaporkan. Makanya kita minta klarifikasi apakah benar sudah dilaporkan dan sejauh mana tindak lanjutnya. Menyikapi apa yang disampaikan Ketua Umum FMP Jabar itu, Bidang Koordinasi dan Supervisi Landerform Fitria didampingi Korsub Perkara Todi. Konsultan Gugus Tugas Reforma Agraria Irfan dan Wira mengatakan akan segera melaporkan hal tersebut kepada atasannya, yakni Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat. Untuk yang PT Bakti Nusa Persada itu gimana Pak Todi? Karena bukan wewenang di P2 Pak sebenarnya. Jadi Bakti Nusa Persada itu gimana Pak Todi? Itu masalahnya apa ya Pak? Lokasinya di mana dan sebagainya? Lokasinya di Kecamatan Cibogo, bukan? Kecamatan Cibogo, masih Subang. Masih itu, Subang. Itu tanah telantar. Dia HGB atau? HGB. Ini informasikan kebetulan mendapat informasi dari Kepala Bidang. Siap. Kebetulan yang menangani tentang indikasi tanah terlantar. Tanah terlantar karena yang belum ada ya. Karena kayak menentukan tanah terlantar atau tidaknya itu adalah dari kementerian. Siap. Jadi memang dari kantor itu ada laporan dari daerah itu dan Kanwil itu menginventarisir pelaporan dari kantor pertanahan kemudian diteruskan ke kementerian. Dari kementerian itu nanti pengeluaran atau memang menetapkan itu sebagai tanah terlantar, memang itu dari tupoksi dan kewenangan dari kementerian. Kalau pertanyaannya dari Akang misalkan, apakah itu tanah terlantar? Kami belum bisa menjelaskan tentang itu tanah terlantar atau tidaknya. Enggak, kami klarifikasi ya. Kami klarifikasi itu apakah benar
sudah ada laporan dari Kantah Ya. Subang gitu. Jadi kan diinventarisir lah, dikumpulkan data-datanya oleh Kanwil, bukan hanya ke Subang saja, ke kantor pertanahan yang lain pun. Nanti dari kami, Kanwil itu melaporkan kembali ke kementerian. Jadi kementerian lah yang menetapkan apakah itu tanah terlantar. Jadi bahasanya masih diindikasikan. Gitu. Tapi sejauh ini sudah kami akan kalau lebih lagi dengan adanya ini audiensi, ini jadi perhatian kami. Nanti kami akan lebih sounding lagi nanti ke kementeriannya tentang khusus yang PT Bakti Nusa Persada ini. Harus dicek sih Pak, ini si PT Bakti ke ke database ya. Jadi di Jawa Barat itu belum ada tanah yang ditetapkan tanah terlantar. Itu belum ada. Tapi yang masuk ke database tanah terindikasi terlantar itu banyak. Nah, salah satunya ini atau bukan harus dicek dulu ke sistemnya. Apakah sudah ada peringatan atau apakah memang masih database tanah terlantar gitu. Jadi apa memang sebenarnya di PPS ya, tapi bukan bagian patodi sih Pak kebetulan. Tapi memang benar sudah ada laporan masuk. Emang Pak harus dicek ya Pak? Ya. Kalau pelaporan sih ada. Kalau pelaporan memang ada. Karena memang secara tupoksi kami itu kan mengevaluasi pelaporan dari kantor pertanahan. Kita sudah melakukan pengecekan perizinan. Itu bahwa nama PT itu memang tidak ada. Di perizinan pertama. Di perizinan nggak ada. Iya, tidak terdaftar. Yang kedua kalinya, saya kepingin tanya. Makanya saya kalau mau tanya, nyambung nggak dengan bapak-bapak ibu ini? Gitu. Saya pengen mau tanya. Sebetulnya sesuai dengan SOP. Ketika BPN memberikan sertifikat hak guna bangunan, itu evaluasinya berapa lama? Gitu. 3 tahun, 5 tahun Pak Ton? Untuk pemantauan. Ini kita berbicara masalah undang-undang loh Pak. Saya juga ngerti. Bapak, Ibu, tolong jawabnya dengan benar gitu. Jadi ini masalah undang-undang. Saya tahu undang-undangnya. Tapi makanya saya mau tanya dengan Ibu Bapak ini. Berapa tahun sesuai SOP, sesuai undang-undang dievaluasi mengenai tanah yang diberikan sertifikat hak guna bangunan. Gimana? Berapa tahun? Berapa tahun, Bu? Pak? Iya. Nah, makanya kan nggak nyambung saya. Tolonglah yang bagian ya, Pak. Jadi biar kita bisa Tidak. sambil jalan aja. Ya kalau memang ini nanti Bapak akan tolong sampaikan juga kepada Pak Kepala Kantor Wilayah ya, selaku pimpinan di sini. Oke Bu, nggak jadi masalah lah, mungkin cuma pertanyaan cuma itu. Jadi mengenai PT Bakti ini seperti apa? Daripada kami nanti beberapa minggu lagi ke depan kita menanyakan ke kementerian nanti apa gunanya ada Kanwil di sini, gitu loh. Karena kita sudah secara fakta kita sudah menanyakan di sini, tapi nyatanya di sini juga tidak berguna. Takutnya seperti itu Pak. Kita akhirnya lari ke kementerian dan saya mungkin akan ngomong sama ajudan Pak. Bagus. Dari Bandung, Jawa Barat, Galang Jajang, Perak TV melaporkan. Terkait dengan PT BSN yang informasinya sudah dilaporkan ke Kanwil, dan Kanwil menyatakan bahwa Kanwil ini merupakan menjadi atensi prioritas utama untuk ditindaklanjuti indikasi sebagai tanah terlantar ya untuk PT BSN.